Standardization. Baiklah, perkenalkan nama saya Ariska Batubara, saya sebagai moderator. Saya Najwa Laila Manurun sebagai pembaca pertama. Saya Muhammad Jafar Al-Faridi sebagai pembaca kedua. Saya Yogi Andreas sebagai pembaca 3. Saya Nurul Suci Pareja sebagai pembaca 4. Saya Bagus Iqbalus sebagai pembaca 5. Saya Putri Maya Sarwan Baum sebagai pembaca 6. Saya Dek Fajar Akbari sebagai pembaca 7. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya dari pembaca ke-1 yaitu Najwa Laila Manurun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ISO. ISO atau International Organization for Standardization adalah organisasi internasional non-pemerintah yang independen dan mengembangkan serta menerbitkan standar untuk berbagai industri dan sektor. ISO memiliki anggota lebih dari 160 negara dan telah menerbitkan lebih dari 23.000 standar internasional yang mencakup berbagai bidang. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah ISO. ISO atau International Organization for Standardization lahir dari penggabungan dua organisasi, yaitu International Federation of the National Standardizing Association atau ISA dan United Nations Standard Coordinating Committee atau UNSCC. Pada tahun 1946, 25 negara bertemu di London untuk membentuk agen internasional guna menciptakan standar industri yang dapat diadopsi secara global. ISO resmi didirikan pada 23 Februari 1947. Sejak itu ISO telah menetapkan lebih dari 16.500 standar di berbagai bidang seperti peti kemas, perbankan, kartu telepon, protokol komputer, dan metode pengujian yang memudahkan perdagangan dan kerjasama internasional. ISO menghubungkan 157 lembaga standar nasional dan dikelola dari Sekretariat Pusat di Jenewa, Swiss. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ISO. Berikut adalah beberapa jenis ISO yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ISO 9001 atau bisa disebut Sistem Manajemen Mutu. Sistem ini membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk dan layanan serta efisiensi proses bisnis. Yang kedua ISO atau IEC 17025 digunakan oleh laboratorium untuk menunjukkan kompetensi dan menghasilkan hasil valid, mendukung kerjasama dan penerimaan hasil antar negara. Yang ketiga ISO 28000 mengatur sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok, membantu organisasi mengelola ancaman keamanan. Nomor 4 ISO 50001. Sistem ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen energi, mendorong peningkatan kinerja energi dan efisiensi. Yang kelima ISO 14001. Sistem ini menetapkan persyaratan untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan efisiensi operasional organisasi. Yang keenam ISO 22000. Sistem ini mengatur sistem manajemen keamanan pangan, memastikan keamanan di seluruh rantai makanan. Yang ketujuh ISO atau IEC 27001. Sistem ini menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi, perlindungan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang ke-8 ISO TS 16949. Sistem ini standar kualitas untuk industri otomotif, memastikan kualitas dan integrasi pasokan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ISO. Yang pertama, mengembangkan standar konsisten dan harmonis global untuk berbagai sektor. Yang kedua, memfasilitasi pertukaran barang, jasa, dan informasi antar negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses bisnis. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan, menghilangkan cacat, serta menjaga keamanan produk dan layanan. Yang kelima, mengelola dampak lingkungan, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mempromosikan praktik bisnis berkelanjutan. Yang keenam, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan manfaat dari ISO.
Yang pertama, meningkatkan kualitas dan layanan, keputusan pelanggan dan hubungan bisnis. Yang kedua, mengurangi waktu penyelesaian tugas, meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, memberikan keunggulan kompetitif melalui sertifikasi ISO. Yang keempat, memastikan perusahaan memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan lingkungan yang diakui internasional. Yang kelima, mematuhi persyaratan dan regulasi, menghindari sanksi hukum, dan meningkatkan citra perusahaan. Yang keenam, memperluas akses ke pasar global dan meningkatkan potensi pertumbuhan serta ekspansi internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan ISO. Yang pertama, keseragaman standar internasional yang mempermudah operasi di berbagai negara dan mengurangi hambatan perdagangan. Dan yang kedua, peningkatan kualitas dan keandalan, yaitu mengurangi cacat produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, kepercayaan pelanggan dan pasar. Memiliki sertifikasi menunjukkan kepatuhan terhadap standar internasional serta membuka peluang bisnis baru. Yang keempat, efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu produksi dan menghilangkan pemborosan. Yang kelima, pemangkasan biaya jangka panjang, yaitu mengurangi biaya produksi dan perbaikan serta mendapatkan premi asuransi lebih rendah. Yang keenam, akses ke pasar global. Di sini meningkatkan daya saing internasional dan membuka peluang bisnis baru. Serta yang terakhir, fokus pada keberlanjutan dan meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang peduli lingkungan. Baik, di sini saya akan membahas kelemahan dari ISO. Yang pertama yaitu biaya implementasi dan sertifikat tinggi. Artinya memerlukan investasi besar dalam waktu, sumber daya manusia, dan keuangan. Kemudian yang kedua, kebutuhan sumber daya yang signifikan, yaitu memerlukan komitmen besar dari berbagai departemen dan tingkat manajemen. Yang ketiga, resiko kehilangan fleksibilitas. Artinya, standar yang kaku dapat menghambat inovasi dan respons cepat terhadap perubahan. Kemudian yang keempat, proses implementasi rumit. Artinya, memerlukan penyesuaian besar dan kerjasama lintas departemen. Dan yang kelima, tidak ada jaminan keberhasilan. Maksudnya, keberhasilan tergantung pada implementasi yang baik dan dukungan staf. Selanjutnya ada kesulitan memperbarui dan kepatuhan. Artinya memerlukan investasi berkelanjutan dalam memantau dan memperbarui standar. Dan yang terakhir yaitu tantangan mengukur dampak. Maksudnya sulit mengukur dan mengevaluasi dampak langsung implementasi ISO terhadap kinerja bisnis. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu ISO mengembangkan dan menerbitkan standar konsisten di berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi bisnis, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Kelebihannya mencakup keseragaman standar internasional, peningkatan kualitas, kepercayaan pelanggan, dan akses ke pasar global. Namun, ada kekurangan seperti biaya implementasi tinggi, kebutuhan sumber daya besar, risiko kehilangan fleksibilitas, serta kesulitan memperbarui dan menjaga kepatuhan. Memahami manfaat dan tantangan ISO membantu perusahaan untuk memutuskan kesesuaian implementasi standar dengan kebutuhan dan tujuan mereka.